Ya, terima kasih, Pak. Eh, Intinya mungkin adalah apa yang membuat Presiden Jokowi bereaksi seperti yang sudah kita dengar. Mungkin karena ada kesulitan dalam membendung kesalahpahaman atas pidato Presiden Macron ya. Jadi Presiden Macron kan pidato 2 kali ya. Pertama tanggal 2 Oktober, ini jauh sebelum kejadian pemenggalan kepala guru itu ya. Kemudian pidato yang kedua tanggal 25 itu merespon desakan warga untuk supaya pimpinan negara mempertahankan asas Trisila Prancis itu ya. Ya mungkin sehingga Presiden Macron berpidato seperti itu. Nah, tapi di Indonesia lain persoalan gitu ya. Ya termasuk terlanjur sudah beredar kesalahpahaman sehingga itu mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil sikap ya itu semacam berpolitik lah bagaimana meredam kemarahan rakyat supaya uh, bisa diambil artinya ya. Tadi juga sudah Pak Mahfud juga menyampaikan, Pak Syafiq juga menyampaikan bahwa Presiden sedang mengambil hati konstituen Muslim yang selama ini mungkin dianggap berseberangan dan selalu bersama dengan. Nah, dengan kejadian ini Presiden Jokowi berusaha mengambil hati konstituen Muslim. Tapi kan jadi ada masalah ya. Jadi masalah baru adalah bagaimana kita mempertahankan prinsip kita bernegara, yaitu bahwa kita harus menegakkan konstitusi dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang harus dibela. Nah, saya nggak tahu apakah ini ada perbedaan atau hal yang berseberangan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Mahfud, Pak Syafiq, atau Pak Hikmah. Atau silakan juga para peserta yang lain kalau mau menyampaikan pendapatnya ataupun pertanyaan. Kita persilakan. Mungkin bisa kita kembali ke Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, makasih. Nah, pertama saya coba nanggepin Prof. Hikmahanto. Menurut saya Prof. Gihik salah paham terkait pidato Macron. Nah, apakah kemudian salah paham ini kemudian menjadi dasar pertimbangan Pak Jokowi? Wallahu a'lam. Nah, pertama katanya Macron membela kebebasan ekspresi atau melakukan pembelaan terhadap itu, terus kemudian di pidato terkait terbunuhnya Samuel Paty bicara tentang Islam dalam krisis. Nah, itu saya tulis di chat lah, chat bisa dibaca semua bahwa ini narasinya nggak tepat. Kenapa? Kalau misalnya kita bikin gugatan ini obskur libel, gugatannya nggak tepat. Kenapa? Pada saat bicara tentang Islam dalam krisis itu tanggal 2 Oktober. Nah, tanggal 2 Oktober itu pasca teror di depan kantor Charlie Hebdo, dan itu setelah mendengarkan diskusi dengan para imam, para ulama dari Prancis. Itu satu ya. Terus yang kedua, narasi tentang kontra separatis Islamis atau HTI gitu ya kalau di Indonesia, itu justru dari para ulama, para imam yang ikut mengutuk terjadinya teror 25 September, dan mereka khawatir ini kalau Macron tidak segera bereaksi, eskalasinya semakin naik, dan betul ternyata semakin naik itu. Nah, terus kemudian kedua, ada peristiwa yang secara ini sekuensial, dan itu Anzorov merupakan generasi keempat teroris gitu ya, keluarganya memang keluarga teroris, dan dia tidak mau
sekolah di sekolah publik karena pertimbangan itu tadi sudah dicekoki dengan konsep-konsep separatisme Islamis yang ingin memisahkan diri dari negara. Yang sebenarnya kalau di Indonesia secara verbal ya itu orang-orang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia lah. Mereka yang ingin mendirikan khilafah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah ala ISIS lah seperti itu. Nah, itu tanggal 2. Terus termasuk juga pidato terkait Islam dalam krisis, itu pun dapat informasinya itu dari para ulama. Misalnya kemudian tulisan di Republika hari ini yang ditulis oleh Yahya Khalil Stakuf, Katib Am PBNU, itu cukup jelas bahwa terkait Islam dalam krisis. Yahya bilang, harusnya kita nggak usah marah. Karena betul, Islamnya dalam krisis. Gitu loh. Nah, itu harus terbuka, karena kita dengan bersikap terbuka, kita bisa tahu gimana mengatasi krisis di umat Islam. Misalnya, indikasi krisis terjadi di umat Islam itu pada saat misalnya masih banyak konflik, peperangan, wabil khusus di negara-negara mayoritas Muslim, misalnya di Afrika dan sebagainya. Itu satu. Terus kedua, misalnya, masih banyak, misalnya kita ngomong tentang bagaimana terbelakangnya Islam atau umat Islam, misalnya pasca Eropa mengalami pencerahan, kita justru mengalami kemunduran gitu loh. Misalnya mengalami kemunduran, misalnya kita tanya, siapa sih yang mengembangkan misalnya teknologi virtual reality, yang ngembangin Google dan seterusnya? Apakah dari umat Islam? No, gitu kan. Yang ngembangin vaksin gitu, misalnya di COVID macam-macam, apakah umat Islam? Belum tentu juga. Itu loh. Jadi kan kemudian nggak perlu dinaik. Misalnya penerima Nobel Fisika, penerima Nobel Matematik, Field Medal Matematik dan seterusnya. Apakah mayoritas umat Islam? Bukan. Makanya kemudian itu dalam keadaan krisis itu afirmasi yang disampaikan oleh otokritik yang disampaikan oleh Yahya. Terus kemudian terkait pidato Emmanuel Macron tanggal 22 Oktober, itu kan Rendre Hommage nasional yang memperingati Hari Duka Cita nasional mengenang Samuel Paty. Hampir nggak mungkin secara courtesy politics ya, pada saat semua mengutuk pembunuhan Samuel Paty, tidak membenarkan yang dilakukan Abdullah Anzorov menggorok seseorang yang tidak dikenal. Dia nggak kenal sama sekali sama Samuel Paty. Dia bukan murid Samuel Paty. Dia cuma dapat broadcast hoax dari imam masjid yang radikal yang menyerukan turun ke jalan, fatwa bela Nabi, bela agama, dan sebagainya. Kemudian itu isinya pelintiran. Bahkan sebenarnya kalau misalnya mempelajari kasus terkait Samuel Paty dengan tertib, dengan teliti, ya, misalnya bicara kronologis, misalnya kalau bicara tentang lawyer itu kan kronologis itu menjadi penting, ya kan. Nah, Samuel Paty itu tanggal 9 Oktober, dia ngajar tanggal 6 Oktober, tidak ada protes dari muridnya, dari orang tua siswanya, baru meledak rame itu tanggal 8. Itu broadcastan dari bapaknya Brahim Smina. Brahim Smina ini betul muridnya Samuel Paty, tapi dia tidak hadir pada saat tanggal 6. Oke, dia tidak tahu apa yang terjadi pada saat tanggal 6. Oke, nah terus kemudian di situ di broadcast viral di Facebook. Nah terus kemudian ada seorang imam yang kita bisa mungkin sebut imam radikal yang teriak-teriak gitu, yang kemudian membroadcast di WhatsApp pidato dia. Oh, kok Nabi dihina, diam saja, kita harus bela dan seterusnya. Padahal apa yang dilakukan Samuel Paty dia nggak tahu gitu loh. Oke. Terus kemudian tanggal 9 dia disidang lah di sekolah. Di situ ada komite etik, rektris dari kota Kabupaten Versailles, karena Konfla Santonorin itu masuk kabupaten kota Versailles, dan itu menghukum untuk skor terlebih dahulu untuk menenangkan ini nih kasus ini. Nah, yang menarik diskursnya bukan karena karikatur Nabi. Karena ternyata dari pertemuan orang tua murid dan
guru, itu ternyata si Samuel Paty menunjukkan salah satu karikatur porno. Ya, karikatur porno. Jadi kan, ini anak SMP kok ditunjukin karikatur porno, bicara tentang liberty Jadi ada d'expression. macam-macam karikatur atau gambar yang ditunjukkan oleh Samuel Paty kepada murid-muridnya ya, bukan cuma Ya, karikatur Nabi nah saja. itu. Ya? Oke, tanggal 9 dia diskors, udah kan, harusnya tenang dong, harusnya tenang. Namun demikian, pada saat dia tenang, dia nggak ngajar ya, karena dia diskors berdasarkan itu. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan, Perancis ini sangat strict dengan hukum, dengan peraturan. Kalau misalnya ini ya udah, terus harusnya selesai. Tapi ternyata ini kan sebaran WhatsApp itu kan nggak bisa dikontrol ya kan. Broadcast hoax dan sebagainya. Yang nggak usah jauh-jauh misalnya memahami bahasa Perancis yang susah tentang separatisme Islamis, Islam de Lumière. Kita ini memahami pengertian pakai bahasa Indonesia aja salah paham. Memakan dengan sendok, ya makan dengan sendok dan makan sendok aja sulit bedain. Kemudian kenapa misalnya Pak Ahok yang pada saat kejadian di Kepulauan Seribu itu tidak ada yang komplain, hampir mirip kayak Samuel Paty. Tapi Pak Ahok untungnya tidak dibunuh, tidak digorok gitu kan. Ini kan karena salah paham terus di broadcast ada yang menggal. Nah, tapi kan kalau Indonesia melakukan broadcast salah paham pelintiran itu kan akhirnya dihukum juga. Nah, yang melakukan pelintiran di Prancis misalnya Imam Safrawi juga dihukum. Artinya kebebasan berekspresi, dia mau menyasar agama tertentu dan sebagainya, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin karena Profit datangnya baru belakangan, diatur berdasarkan la loi 1881. Jadi misalnya menyebarkan informasi apapun, menunjukkan apapun, ya ada jejak digitalnya, ada jejaknya, nggak boleh kemudian memacu kriminalitas, mengancam memberikan provokasi kebencian, provokasi yang delain, ya kan, menyebabkan diskriminasi, bahkan menimbulkan kekerasan. Itu clear. Terus misalnya ya Pak Mahfud. Ya, Pak itu Mahfud. kemudian sangat Pak disayangkan. Mahfud. Ya, siap. Ya Pak Mahfud. Ya, intinya adalah Pak Mahfud mau mengklarifikasi, menjelaskan kronologis dari kejadiannya ya, dan mau mengklarifikasi. Cuma kan ada masalah nih, kalau kesalahpahaman atau berita-berita pelintiran yang sudah beredar di masyarakat itu kan susah ya untuk dikendalikan ya. Nah mungkin presiden kita ini trauma dengan kasus Ahok ya. Itu walaupun kita sudah jelaskan dengan sepenuh tenaga, dengan segala kekuatan, dengan berbagai cara, kita berusaha menjelaskan bahwa Ahok ini nggak bermaksud menista loh ya dengan segala macam cara, tapi tetap susah untuk menjelaskan kepada kelompok massa yang sudah terlanjur marah dan terlanjur sudah dipengaruhi oleh para petualang-petualang politik gitu. Nah mungkin Pak Jokowi ini trauma dengan kejadian itu dan mau mencegah supaya itu jangan terulang kembali pada saat ini, sehingga dikeluarkan kecaman seperti itu ya. Jadi bukannya membenarkan, bukannya berarti menyalahkan sepenuhnya Presiden Macron, tapi memang di sini ada strategi politik gitu, mungkin untuk seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Syafiq, mengambil hati konstituen Muslim di Indonesia. Mungkin bagaimana Pak Syafiq untuk melihat persoalan ini? Pertama, sebetulnya kalau kita untuk melihat persoalan ini, konstruksi yang paling brilian, yang paling bagus, itu adalah pernyataan Gus Dur. Ini kalau dalam pernyataan Gus Dur cukup dengan 4 kata, gila kasus dan kasus gila. Gila kasus itu kita yang dengan kesalahpahaman dan ketidakmengertian secara detail tentang tradisi yang sudah berabad-abad berlaku di Prancis, di mana
agama tidak menjadi kategori sosial dan politik yang penting di ruang publik, dan terjadinya pemisahan antara urusan agama dan urusan politik formal, lalu kita melakukan judgment terhadap apa yang sedang terjadi di Prancis. Yang kasus gila ini adalah Emmanuel Macron sendiri, bahwa dia terlalu berani untuk menyatakan itu meskipun itu adalah merupakan refleksi dari ideologi mereka yang sangat kuat. Ini yang mungkin yang dipahami oleh Erdogan dan beberapa pemimpin Muslim yang lain, karena pernyataan-pernyataan resmi dari negara-negara, berbagai negara Muslim itu berbeda-beda, tidak seperti Erdogan semua. Saudi bagus, Mesir bagus, tetap mengecam pembunuhan dan sebagainya. Itu tidak bahkan komunitas Eropa berada di balik Macron. Dan Prancis ini bukan negara remeh-temeh, dia itu adalah Francophone. Ya, negara yang diikuti oleh puluhan Commonwealth-nya Inggris di bawah dan di belakang Prancis, yang mereka adalah rata-rata mungkin di negara Asia itu tidak banyak, paling hanya Kamboja dan Vietnam. Mungkin. Tapi di negara-negara Afrika yang mayoritas Muslim itu adalah pengikut Prancis. Saya lebih melihat kalau kasus di respon Pak Jokowi ini pada dua hal. Yang pertama adalah mungkin ada keinginan untuk Pak Jokowi tadi melakukan calling downs, ya. Meskipun saya yakin informasinya juga salah ke Pak Jokowi. Yang memberikan informasi terhadap kasus ini saya kira tidak benar. Tapi saya menghargai upaya untuk mengkalemkan itu. Tapi upaya untuk mengkalemkan itu dilakukan dengan cara memanfaatkan persoalan Macron untuk persoalan politik pribadinya Pak Jokowi di Indonesia. Harusnya menurut saya pernyataannya lebih kalem saja, lebih netral, didasarkan kepada misalnya kalau pernyataan dari Saudi itu yang pertama dilakukan adalah mengecam pembunuhan, yang kedua dilakukan adalah agar menghimbau pemerintah Prancis untuk tidak melakukan atau memberikan statement-statement yang justru akan memperkeruh suasana. Saya yakin juga kalau Jokowi nelpon Macron juga enggak. Macron tidak akan melakukan perubahan apapun. Karena ini merupakan bagian ideologi mereka, bagian yang prinsipil dari mereka, dan Indonesia tidak memiliki political stance terhadap Prancis yang sangat kuat. Indonesia ini kalau di negara-negara Eropa itu tidak terlalu memiliki kedudukan yang terlalu penting. Gitu. PhD saya di Jerman, master saya di Belanda, cukup lama saya hidup di Eropa, tapi saya selalu melihat bahwa kita ini memang memiliki satu posisi yang tidak terlalu diperhitungkan oleh negara-negara di Eropa pada satu sisi, sehingga mungkin pernyataan-pernyataan kita juga sebetulnya tidak berpengaruh apa-apa terhadap mereka juga, gitu. Itu kalau kita pernah hidup di kawasan Eropa, saya kira hal-hal seperti ini sebetulnya hal-hal yang biasa. Saya ingin lebih dalam lagi ya untuk melihat persoalan ini. Ini nggak berhenti pada persoalan kemarin itu. Dari tanggal 2, sampai tanggal 6, tanggal 20, dan sebagainya. Nggak berhenti pada persoalan. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai hidden case. Ya, kasus tersembunyi yang sudah lama terjadi antara kelompok Eropa dan masyarakat Muslim. Ya, kita tahu kalau kita melihat sejarah ya,
Abbasid, kelompok Abbasiyah, itu berakhir kekuasaannya di Eropa sekitar abad 12 dan abad 13. Sampai abad 18, dominasi ilmu pengetahuan Islam masih terjadi di Eropa, di mana karya-karya intelektual dan kesarjanaan umat Islam seperti Qanun fit Tibb, ya, karya Avicenna atau Ibnu Sina masih menjadi bahan kuliah untuk medicine faculty, fakultas kedokteran sampai abad 18. Meskipun yang digunakan adalah terjemahan bahasa Latinnya. Nah, tapi kemunduran Islam di Eropa, aneksasi Islam terhadap Eropa pada abad 12-13 itu berhasil mengantarkan Eropa menjadi negara yang seperti sekarang ini. Maju dalam segala hal. Tapi yang perlu kita ingat bahwa mereka sebetulnya memiliki trauma, hubungan yang tidak baik, ya, hubungan yang tidak baik antara the colonizer sama the colonized. Masyarakat Eropa itu masih memandang bahwa Islam itu adalah sebagai kekuatan politik yang mengancam mereka. Itulah kemudian salah satunya yang muncul dalam ekspresi Macron tentang Islamiste itu. Islamist movement. Jadi tidak secara umum umat Islam di Prancis itu dibenci Macron. Mayoritas umat Islam di Prancis itu berada di balik Macron karena mereka tahu bahwa kebijakan laicite itu lebih menguntungkan masyarakat Muslim di Prancis daripada kebijakan di mana negara itu menerapkan salah satu sistem politik yang bersumber pada satu keyakinan agama tertentu, baik Judaism maupun Christianity. Itu memberikan ruang. Ini saya katakan demikian karena saya bertemu secara langsung dengan Imam Masjid Marseille di Marseille pada saat itu, dan juga Imam Masjid Paris di Paris. Saya berbicara banyak, dan saya juga bertemu dengan Imam Masjid Lyon, negara bagian Lyon. Saya ngobrol banyak soal masalah ini. Nah, tapi sekali lagi, dari sekitar 4 juta, mungkin ya, masyarakat Muslim di Prancis, tidak semuanya memiliki cara pandang yang sama yang bisa melakukan integrasi terhadap tradisi Prancis. Bagaimana saya katakan tadi bahwa Prancis dengan tradisi kebebasan berekspresi yang sudah dipelihara berabad-abad pada satu sisi, kemudian ada kelompok Muslim kecil yang tidak bisa menerima itu. Bagaimana Macron disuruh minta maaf atas peristiwa itu? Ya, secara logika sih nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi secara logika, kecuali untuk kepentingan politik dagang. Itu sama dengan menyuruh Pak Jokowi minta maaf dong, mengeluarkan undang-undang tahun 2017 yang tidak membolehkan khilafah. Nah, kalau saya seperti itu cara pandang saya, gitu. Cara pandang saya seperti itu. Memang ini persoalan yang kompleks tadi. Kalau istilah Gus Dur itu ketika dia menanggapi soal monitor, Aswendo, Bapak dan Ibu sekalian pasti masih ingat ya, itu dia cukup ungkapkan dengan gila kasus dan kasus gila. Artinya sebetulnya secara manner itu enggak usah diucapkan atau enggak usah dilakukan. Itu seperti itu. Itu Pak Darsum. Balik-balik memang akhirnya ini benturan peradaban Pak Darsum. Kalau Eddington itu disebut the clash of civilization. Sebetulnya ini sudah ramalan sudah tahun 90-an, tapi orang tidak percaya akan hal ini, tapi ya akhirnya memang terjadi. Ya, makin ke sini memang
clash of civilization itu, benturan peradaban itu makin kelihatan jelas. Nah, tapi kan sekarang perlu nih strategi bagaimana menghindari benturan ini. Tuh, mungkin gitu, tapi setiap pemimpin negara mungkin melihatnya dengan cara berbeda. Misalnya Presiden Macron, dia pun berusaha untuk meredam kegusaran warganya kan, tapi caranya adalah dengan memantapkan kembali ideologi mereka, memantapkan kembali laicite-nya, memantapkan kembali trisilanya gitu. Sedangkan Presiden Jokowi caranya adalah kembali tadi dikatakan berpolitik untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Dan bukan individu. Kembali lagi mungkin ya, karena Pak Darsum, saya ya, untuk kepentingan sendiri itu bukan individualis, tapi mempertahankan kepentingan negaranya kita. Ya. Jadi memang ya itu trauma dengan kasus Ahok, sehingga akhirnya diambillah keputusan seperti itu. Kita juga nggak tahu ya, mungkin apa yang terjadi sebelum Presiden Jokowi mengumumkan atau menyampaikan kecamannya. Itu kan ada pertemuan dulu ya dengan berbagai tokoh agama ya, termasuk dari NU, dari Muhammadiyah, tokoh Kristen, Hindu dan sebagainya. Mungkin ada yang punya bocoran ya, apa sih yang dibicarakan itu sebelum akhirnya kecaman itu disampaikan. Mungkin ada yang kira-kira tahu apa yang dibicarakan di sana. Ya, Pak Mahmud silakan. Ya, misalnya ini kalau ini obrolan setengah kamar, sebenarnya pada saat para tokoh agama dan sebagainya diundang, mereka tidak dapat klarifikasi, insight apa sih yang akan dibicarakan oleh Pak Jokowi, termasuk itu. Terus yang kedua, memang lebih banyak ke konteks politiknya, lebih ke konteks politik dalam negeri. Itu satu. Terus kedua, misalnya ini kan nyindir-nyindir Macron, misalnya itu menyakiti umat Islam dan sebagainya. Misalnya semua orang ngajarin Macron terkait toleransi. Misalnya tadi pagi saya webinar juga dengan teman-teman PGI yang justru sangat menyayangkan misalnya pidato itu disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, karena PR permasalahan kita di dalam negeri terkait ekspresi beragama itu masih PR banget gitu loh. Misalnya ada seorang pendeta ditembak di gerejanya, itu terjadi di Indonesia. Misalnya kemudian kasus Ahmadiyah, kasus Syiah Sampang, yang itu bahkan dia sudah mengaku, ini sampai ngaku sampai ya sudahlah jadi Islam Sunni. Ini sudah sama nih, tetap aja dipersekusi, tetap saja dapat diskriminasi. Kalau di Prancis, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada ujaran kebencian, provokasi yang itu menyebabkan diskriminasi dan berakibat pada dampak ekonomi, itu sanksinya jelas, kena 5 tahun, ya, kena 5 tahun penjara dan denda 75.000 euro. Kalau di Indonesia, persekusi dilakukan mayoritas, almost impossible negara berani. Misalnya tadi saya Syafiq menyampaikan misalnya, kalau mau sindir-sindiran balik misalnya, ini kan pidato Macron tanggal 2 itu sama pada saat Pak Wiranto, ya. Kita ini juga agak susah. Kenapa? Karena pada saat membubarkan HTI, yang di depan panglima perangnya Pak Wiranto. Walaupun yang di persidangan itu teman-teman NU, ya kan, misalnya Mas Ahmad Budi Prayoga dan sebagainya, ya. Misalnya kemudian Undang-Undang tahun 2017 yang sebelumnya Perpu itu digugat, dipermasalahkan,
Karena memerangi separatisme Islamis di Indonesia kan bermasalah ini. Satu. Terus kedua, misalnya tadi kita mau menekan Emmanuel Macron minta maaf, almost impossible. Almost impossible. Yang saya sudah melakukan perhitungan game theory. Misalnya Macron klarifikasi, minta maaf. Yang paling mungkin adalah Macron klarifikasi dan sudah dilakukan dan sudah disebarkan juga dalam bahasa Arab. Karena kemudian itu ada beberapa sentimen yang mungkin salah paham, mungkin nggak dapat informasi yang lengkap dan sebagainya. Termasuk mungkin dalam kasus Pak Jokowi tidak dapat informasi yang lengkap. Kejadian seperti apa, pemahaman apa yang diumumkan Macron itu apa sebenarnya? Ngomong tentang separatisme Islamis, ngomong tentang Islam di Lumiere itu nggak ada. Bahkan nih, kalau saya usul pribadi, saya setuju dengan usulan Prof. Hikmahanto Juwana, harusnya pendekatan Pak Jokowi itu lebih soft approach. Itu yang dilakukan oleh Vladimir Putin pasca terbunuhnya Samuel Paty. Pertama dia nelfon Emmanuel Macron klarifikasi bahwa Azorov betul dia warga negara Rusia, betul dia kelahiran Moskow. Nah, tapi Vladimir Putin nggak mau disalahkan bahwa ini pelaku teror ini agen Rusia, nggak mau. Nah, ini sebagai salah satu yang seperti ini, propaganda Rusia, bukan. Dia bilang bahwa Anzorov itu bermasalah, keluarganya bermasalah, dia pejuang Chechen, separatis, Islamis. Dia nyalahin Prancis. Yang pertama dilakukan dia nyalahin Prancis. Prancis salah karena 12 tahun lalu menerima suaka mereka. Dan setelah itu tidak mengontrol mereka dengan tepat. Termasuk misalnya bagaimana mereka berkomunikasi dengan para pejuang ISIS yang diperangi oleh Rusia, dan juga akhirnya di belakangan hari juga diperangin oleh Perancis pada saat tahun 2015 bulan tanggal 4 November mereka mengirimkan kapal induk nuklir Charles de Gaulle untuk memerangi ISIS yang kemudian direaksi balik tanggal 15 November terjadi kasus Bataclan teroris yang pembunuhan dan cukup masif korbannya itu di Paris, Perancis. Ini kan diobrolin sama Vladimir Putin. Terus kemudian setelah itu Putin melakukan langkah strategis. Setelah udah koleganya, yang kedua adalah saya bersimpati, saya mengutuk keras pembunuhan terhadap Samuel Paty, dan kemudian karena pelakunya punya jejaring teroris Rusia, kita kerja bareng terkait penanganan anti teroris, dan yang kedua menangani kasus imigran clandestine. Terus kemudian akhirnya beberapa transkrip pembicaraan Anzorov, termasuk Anzorov komunikasi dengan pejuang ISIS atau mungkin Al-Qaeda, kurang tahu, pejuang teroris di Idlib, Syria, berbahasa Rusia, termasuk kemudian jejaringnya dengan Brahim Snina, itu berkat kerjasama dengan Rusia. Nah, harusnya ya Pak Jokowi, kalau misalnya ada orang yang tahu pidato Macron tanggal 2, pada saat Macron bicara ngomong tentang anti, mencoba memerangi, mencoba kontra narasi, teologi maupun konteks pembentukan imam-imam masjid di Prancis, itu mempromosikan Islam di Lumiere, Islam yang hubbul waton minal iman, Islam yang cinta tanah air, sekaligus memberikan cahaya, enlightenment, itu kan NU dan Muhammadiyah, satu. Terus kedua, misalnya cermati dengan teliti. Pidato Macron tanggal 2, itu sangat clear, Macron bilang, kita akan mempromosikan Islam di Lumiere, Islam penuh cahaya, Islam Prancis berkemajuan, ya mungkin gitu, Islam Prancis berkemajuan dengan ngasih beasiswa 3.000 sampai 6.000 orang. Untuk memberikan narasi Islam yang baik, Islam yang menjunjung tinggi les valeurs humaines. Nah, paling nggak pada saat Pak Jokowi nelpon, Pak Jokowi bilang, bro, pertama nih yang dilakukan, klarifikasi. Pidato lu tanggal 2 itu ngomong apa sih sebenarnya, ngomong tentang Islam dalam krisis itu apa? Separatisme Islamis gini. Kan mungkin bisa, itu sama. Masalah lu sama seperti masalah kita. Kita sama-sama ngadepin gerombolan-gerombolan pengasong khilafah,
Nah, itu satu. Terus yang kedua, Pak Jokowi bisa bilang, kita bisa menuhin ambisi lo untuk mempromosikan Islam di dunia. Kita punya NU, kita punya Muhammadiyah, punya mayoritas organisasi Muslim yang menyuarakan cinta tanah air, yang menyatakan bahwa Islam itu tidak harus menjadi antitesa negara. Islam dan negara ini bisa berjalan beriringan, bisa saling melengkapi, dan bisa saling mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Paling nggak minimal dari 3.000 sampai 6.000 yang dijanjikan Macron untuk kasih beasiswa, 1.000 lah buat NU dan Muhammadiyah. Misalnya lebih spesifik 700 buat NU ya, 300-nya Muhammadiyah. Itu kan kita dapat semuanya ya. Itu misalnya berpikirnya strategis. Terus kemudian kan tanggal 21 Oktober Pak Prabowo justru menandatangani kerjasama Defense Cooperation Partnership dengan Madame Florin, dengan Ministre de l'Armée Prancis atau Menteri Pertahanan Prancis, yang mana perjanjian kerjasama pertahanan ini sangat strategis untuk memitigasi just in case Pompeo yang akan datang tanggal 28 Oktober. Just in case Pompeo ini ngomong bikin sentimen anti Cina dan sebagainya, ternyata kemudian ngeritik Cina Uighur, ngeritik Cina komunis, dan itu dilakukan ternyata oleh Pompeo. Terus kemudian Cina melakukan reaksi balik, jangan sampai Indonesia jadi proxy war. Nah, kalau terjadi proxy war dan betulan terjadi perang, aliansi strategis kita clear, Defense Cooperation Partnership kita Perancis. Itu satu. Terus kedua, kita punya concern yang sama di Southern Pacific. Karena Perancis baru saja menyelenggarakan referendum di New Caledonia, Caledonia baru, yang itu bersebelahan dengan Vanuatu. Dan di mana Vanuatu dan beberapa negara Melanesia Southern Pacific mengkampanyekan DOMTOM, Departement Outre-mer, Territoire Outre-mer, atau wilayah seberang lautan, atau sebenarnya bahasa sederhananya koloni Prancis, ya quote-unquote jajahan Prancis di seberang lautan di Pasifik, ingin memerdekakan diri, diprovokasi sama Vanuatu. Kita punya common interest gitu loh. Dan Pak Prabowo justru lebih strategis dibandingkan Pak Jokowi. Ini sangat disayangkan. Kok bisa? Ya, presiden yang kita, yang saya pilih, saya coblos kok, malah justru, ya gitu, siap. Ini banyak sekali ya informasi dan wawasan yang dari Pak Mahmud ini tentang dunia Islam di Eropa. Tampaknya kita mesti bikin seminar lanjutan nih ya, karena banyak masih bisa digali lagi nih dari Pak Mahmud nih. Dan kita lanjutkan ya. Intinya mungkin tadi adalah bahwa usulan dari Dewan Masjid Paris ya, Prancis ya, atau dan Imam Besar Paris, itu mirip dengan usulan moderasi beragama ya dari NU dan Muhammadiyah kepada pemerintah Indonesia, mungkin seperti itu datanya ya. Betul. Kita udah lewat dari jam 9, mungkin kita mesti memberi waktu juga kepada Prof. Ihik untuk menyampaikan mungkin punya informasi tambahan lagi, atau setelah mendengarkan tadi, silakan Pak Prof. Ihik. Ya. Terima kasih. Saya sih nggak ada informasi tambahan. Saya cuma cukup aja. Ya, yang penting adalah bagaimana tragedi kemanusiaan ini jangan berlanjut lah. Gitu. Ya, kalau saya menyampaikan bahwa Bapak Presiden melakukan telepon itu sebenarnya bukan untuk cari kesempatan atau apa, bukan. Tetapi bagaimana tragedi kemanusiaan ini harus berakhir. Gitu ya. Jangan sampai terus Macron dengan pendiriannya, kan kita mau memberi pemahaman aja bahwa di dunia ini Anda didengar, dan kita tahu bahwa Macron itu punya tugas untuk menegakkan konstitusi, sama kok presiden kita juga menegakkan konstitusi, tetapi tolonglah dipahami. Itu aja, nggak lebih, nggak kurang. Tapi kalau misalnya enggak juga kan ya apa-apa, ya kan, nggak usah kita berdebat antara kita lagi nanti, malah tambah repot lagi. Ya sudah, ya kan? Yang penting sudah ada usulan yang baik, atau misalnya ada
kronologi yang diberikan, tapi kita juga harus pahami di tingkat bawah itu seperti apa. Ya sudah, kita selesaikan dengan baik. Ya, yang penting itu jangan sampai kita di Indonesia justru rame, itu aja. Saya itu khawatir, ya kan? Cuman itu aja khawatir saya. Kira-kira itu, Mas Darsum, saya ini juga mohon maaf, karena dari jam 8.30, ini sudah di depan Zoom, mulai dari pelantikan Dirjen Migas SDM, mengajar terus sampai dengan jam sekian. Jadi saya mohon maaf, saya harus mengundurkan diri, karena belum makan malam juga. Coba bayangin. Ya kan? Ini dia. Demi mengajar. Pokoknya yang penting ngajar kita. Iya kan? Siap. Oke ya, semuanya. Terima kasih. Sukses semua. Terima kasih Pak Prof. Ya, mungkin ada closing statement dari Pak Mahmud, kemudian dilanjutkan oleh Pak Syafiq. Mungkin nanti terakhir Bang Yori bisa kasih kesimpulan dikit ya. Silakan Pak Mahmud. Iya. Siap, terima kasih. Nah, kalau saya sih closing statement ini harusnya siapapun yang berada di lingkar dekat Presiden memberikan informasi yang cepat dan tepat, atau bahasanya Bang Yori itu velox, saktes gitu Bang ya? Nah, gitu lah, cepat dan tepat. Jadi jangan sampai misleading dan sebagainya. Betul, ada concern dalam negeri dan sebagainya. Tapi kan bisa dibuat komunikasi the press yang rapi, bahwa Presiden Indonesia sudah nelpon ini, klarifikasi begini-begini, ternyata begini-begini. Terus yang kedua, kita punya concern terkait hal yang sama. Dan sebenarnya yang bermasalah itu bukan Macron. Kalau menurut saya, yang bermasalah itu Charlie Hebdo. Nah, Charlie Hebdo ini bisa loh digugat, berdasarkan Undang-Undang 1881 itu. Nah, misalnya Presiden Jokowi beneran membela umat Islam, langsung ngomong kayak Emmanuel Macron, bro, ini gue akan ngirim lawyer paling hebat dari negara gue, dari Indonesia, untuk gugat Charlie Hebdo. Termasuk misalnya di pasal 27 undang-undang tersebut, ini kemudian bisa terjadi tragedi, bisa menimbulkan perang, ya paling tidak minimal perang dagang. Itu ada ancaman hukumannya lebih berat. Dendanya 135.000 euro. Dibandingkan dia provokasi kebencian yang cuman cuman 45.000 euro dan tahanan 1 tahun. Kalau berdasarkan undang-undang tersebut. Ini kalau dia sampai menimbulkan perang, paling nggak kan simptomnya sudah kelihatan. Hostility level dalam konteks hubungan internasional itu sudah terlihat nih. Perang di antara Perancis dengan yang lain atau Uni Eropa kan sudah ngeblok satu negara, satu bagian dengan Perancis. Bahkan Frank Riester ini yang harus dimitigasi dengan tepat. Frank Riester itu Deputi Menteri Luar Negeri Perancis untuk hubungan perdagangan internasional dan investasi, itu melakukan review terkait statement-statement, kebijakan-kebijakan diplomatik mitra-mitra Prancis terkait hal ini, termasuk adakah seruan boykot dan sebagainya. Jika iya, mereka akan melakukan sanksi dengan mekanisme sanksi Uni Eropa. Dan ini sangat berbahaya buat Indonesia. Kenapa? Kita kena sanksi satu produk saja, satu produk sawit. Itu nanganinnya susah. Apalagi kalau kita disanksi Uni Eropa, seluruh produk, wassalam kita. Wassalam. Belum lagi misalnya ternyata Airbus yang kita masih punya hutang, ya Garuda masih punya hutang, Lion Air masih punya hutang, ditarik semua. Nah terus kemudian pariwisata kita yang sudah turun 82%, lebih 82,8% dibandingkan tahun lalu. Terus misalnya Pak Jokowi ingin membangun destinasi wisata 10 Bali baru, misalnya Komodo dan sebagainya, kalau nggak ada pesawat Airbus, kita emang mau berenang? Emang kita mau naik getek? Mau naik kapal feri dari Jakarta? Nggak mungkin. Oke, misalnya kita pesen Boeing itu bukan pesen martabak pakai GoFood gitu kan, nggak bisa langsung hari ini pesen, sekarang ini pesen cuma beberapa menit lagi datang. Kita butuh nyiapin pilot, butuh nyiapin mekanik,
ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini loh yang nggak dipertimbangkan orang-orang yang sebenarnya kok boikot. Tar dulu. Ini kita kalau dalam konteks politik lah mungkin Gus Safik ini, saya Safik paham lah bahasa Jermannya apa. Nietzsche, Friedrich Nietzsche itu bilang, what doesn't kill you make you stronger. What doesn't kill friends make friends stronger. Jangan sampai kita ini cuma ngitik-ngitik Perancis dan Perancis tambah kuat nih, kita digebuk balik. Wassalamualaikum. Dan kita nggak punya gimana taruh muka bangsa kita gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua mungkin catatan ini Mas Darsum dan teman-teman TKN ini. Ini kan ada statement yang cukup berbahaya menurut saya, khususnya dari MUI terkait fatwa boykot. Ini nggak tahu nih, menurut saya ada beberapa petualang politik. Nah, saya Safik lebih paham terkait MUI karena disertasi kajiannya tentang MUI ini. Karena bagaimanapun juga, ya, catatan ini, Mas Darsum, saya MUI ini ketua umumnya masih wakil presiden kita, masih Yai Ma'ruf Amin. Ini nanti takutnya disalahpahami oleh Uni Eropa. Ini statement resmi nih, boykot ini. Apalagi kemudian sebelum pernyataan itu muncul rame dan sebagainya, itu di broadcast sendiri oleh Mas Asrorun Ni'am, walaupun ngakunya sebagai sekjen fatwa MUI, tapi kan orang bisa browsing. Mas Ni'am ini dengan segala hormat masih deputi Menpora, masih pejabat pemerintah gitu loh. Takutnya ini dianggap sebagai wajah republik, wajah pemerintah, dan kemudian kita disanksi Uni Eropa, kita siap nggak? Terus kemudian kita diserang balik, ya sudahlah, kita ancur-ancuran, Vanuatu dikasih amunisi, terus kemudian Sekur Katolik, misalnya Sekur Katolik atau misalnya beberapa kelompok minoritas di Indonesia dikasih, ayo berita-berita terkait persekusi minoritas dinaikin di koran Perancis. Itulah, berhitung sebelum beraksi dan bereaksi tetap dengan kepala dingin. Terima kasih. Ya, kita ini memang bukan hanya pada kasus Macron ya, tapi juga kasus-kasus yang lain. Banyak kita lebih didorong oleh pengetahuan yang sifatnya tidak kuat, tidak berdasar, sehingga dalam memberikan respon itu sering salah gitu. Dan itu terjadi dari masyarakat bawah sampai pada elitnya. Itu artinya apa? Itu artinya kita sebetulnya mengalami problem yang serius ya, soal pengetahuan, soal mendapatkan pengetahuan yang benar, soal mendapatkan informasi yang benar, dan soal kemampuan kita untuk menseleksi informasi yang datang kepada kita. Emosi dan identitas itu yang seringkali didahulukan daripada akal sehat. Kita kan dulu sering mengumumkan kita harus melakukan revolusi mental, tapi revolusi mental tidak menghasilkan apa-apa ini selama 5 tahun. Masyarakatnya tetap seperti ini, elitnya juga seperti itu, terutama dalam kasus Macron dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam di Indonesia itu sebetulnya terlalu jauh kepentingannya dengan umat Islam yang ada di Eropa. Dari jaraknya aja udah jauh sekali. Dan kita hampir tidak punya koneksi antar organisasi dan lain sebagainya. Misalnya Dewan Fikih Eropa itu nggak punya koneksi dengan Majelis Ulama Indonesia atau dengan dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, kita harusnya lebih fokus pada ini, bagaimana kita umat Islam di Indonesia melakukan konsolidasi dunia internasional, sehingga kalau ada kasus-kasus seperti ini, itu bisa diselesaikan dengan cara yang tidak boykot. Ini kan seolah-olah cara kita satu-satunya itu boykot gitu. Kalau kita punya
jaringan yang luas, para ulama kita punya jaringan yang luas dengan ulama-ulama di Eropa, nah itu mungkin akan ada jalan tengah dan akan ada proses dialog. Sebab masalah-masalah seperti ini tidak akan berhenti pada kasus Macron, tidak akan berhenti pada Prancis, mungkin nanti akan merembet ke Jerman. Sebagaimana kita tahu tanggal berapa itu Recep Erdogan mengeluarkan statement yang mengecam pemeriksaan masjid di sebuah daerah di Berlin, ya. Dia kecam orang Jerman itu masuk masjid, dan polisinya sepatunya nggak dibuka, ini pelecehan pada agama dan sebagainya. Itu beberapa hari yang lalu saya mendapatkan forward soal ini dari mantan menteri yang cukup penting, pada tanya karena mereka tahu saya hidup lama di Jerman, benar nggak? Lalu saya lacak, ternyata yang terjadi itu adalah masjid itu memiliki 3 pengurus yang mengajukan dana COVID ke pemerintah. Nah, sementara menurut aturan masjid tidak boleh mengajukan. Nah, ini 3 orang pengurus ini mengajukan untuk kepentingan, untuk atas nama pribadi, tapi digunakan untuk masjid Turki. Akhirnya polisi menggeruduk mereka karena petugas keuangannya menemukan ada penyimpangan besar 100.000 euro dana COVID. Ada kebijakan di sana, memang setiap pengusaha kecil, warung dan sebagainya boleh mengajukan sekitar 15.000 euro minimal untuk mempertahankan bisnis mereka di era COVID. Tapi ini dimanfaatkan dan menggunakan masjid. Nah, oleh Erdogan dituis menjadi persoalan Eropa yang tidak senang dengan Islam. Nah, persoalan-persoalan akan selalu terjadi seperti itu. Kita, masyarakat Muslim di Indonesia yang menganggap sebagai the largest Muslim community in the world, kita ini masyarakat Muslim terbesar loh di dunia. Gitu. Itu para ulamanya harus memiliki jaringan yang luas. Nah, untuk memiliki jaringan yang luas itu banyak syaratnya. Syaratnya apa? Kemampuan ulama kita untuk membuat jaringan itu sendiri. Pengetahuan yang cukup, bahasa komunikasi yang cukup, dukungan negara yang cukup, dan sebagainya. Kalau kita punya ini, problem yang menyangkut Islam non-Islam, Muslim non-Muslim, mungkin bisa, ya, karena langsung masing-masing Dewan Ulama ini bisa berkomunikasi. Ini yang komunikasi ini benar, karena membicarakan agama lewat jalur kultural. Kalau di Barat, orang presiden nggak bisa berbicara tentang agama. Itu bukan tugas saya. Itu pengaturannya seperti itu. Kalau bicara agama ya masyarakat agama. Nah, hal seperti ini yang harus kita persiapkan. Memang kelihatannya remeh, tapi kalau ini kita bisa lakukan, maka kita akan benar-benar menjadi the largest Muslim in the world. Secara diplomatik akan diperhitungkan oleh banyak negara. Kita ini modal nggak ada, pengen diperhatikan, ya repot. Demikian, makasih. Ya, terima kasih Pak Syafiq dan juga Pak Mahmud tadi yang panjang lebar. Silakan Bang Yori untuk simpulan terakhir, konklusi. Baik, makasih Pak Darsum. Kalau kita perhatikan dari jam 7 tadi, luar biasa sekali diskusi yang dilakukan malam ini. Banyak hal yang kita tahu, bahwa kita banyak yang semakin tidak tahu.
Jadi ada lack of informasi, ada lack of usaha untuk melakukan proses klarifikasi. Kalau kita bicara tadi, ini simpel saja nih masalahnya, misalnya kronologis proses saja kita masih simpang siur misalnya. Dan ini kalau sudah bicara mungkin secara teknis, tapi imbasnya cukup besar, khususnya di negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia. Karena ketika tafsiran kronologisnya tidak clear, maka potensi konflik yang terjadi juga menjadi semakin tidak terukur dampaknya. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Pak Syafiq, prinsipnya tentang pengetahuan kita mungkin yang masih juga ada keterbatasan yang luar biasa, dan ini tidak hanya terkait dengan pengetahuan masyarakat secara umum, tapi juga mungkin bisa jadi pengetahuan atau istilahnya pemahaman yang komprehensif dari beberapa, mungkin bisa saja kita bicara beberapa dari pemimpin di bangsa kita khususnya. Jadi ya harapannya ke depannya kita akan lebih banyak melakukan berbagai macam diskursus seperti ini, dengan harapan ya paling tidak bisa menjadikan bahan yang diskursus bagi masyarakat, sehingga depannya referensi diskusinya sendiri bisa lebih bervariatif, sehingga kita nggak terjebak dalam proses-proses yang bisa jadi menyesatkan untuk di masa yang akan datang. Baik, harapannya ke depan mudah-mudahan Pak Syafiq, Pak Mahmud bersedia untuk turut diskusi sama-sama lagi nih Pak, mohon izin kalau ada kesempatan yang, apalagi kalau bicara tempatnya Pak Syafiq yang fokus di perguruan tinggi ya Pak, ya izin. Itu kan fondasi dasar kalau nggak salah ya. Yang selama ini mungkin bisa jadi akarnya masalah-masalah radikalisme ini bisa jadi karena tempat-tempat yang sangat strategis seperti perguruan tinggi ini mungkin terlambat kita bentengi, istilahnya Pak ya, izin. Nah, mungkin kita bisa mereferensi ini di beberapa aktivitas diskusi selanjutnya, dan semoga diskusi kita malam ini mudah-mudahan bisa disampaikan ke masyarakat luas, sehingga paling tidak minimal, kalau kata Pak Mahmud, jangan sampai, istilahnya kalau saya tangkap, jangan sampai salah kronologis ya Pak. Salah kronologis nih, rempong sekali kalau istilahnya, berbahaya, karena asumsi bisa terbangun sangat menyesatkan. Asumsinya saja sesat, apalagi rekomendasi yang mau disampaikan juga bisa lebih sesat lagi. Mungkin itu sekilas dari beberapa catatan yang saya coba buat sedikit pada malam ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Wabil kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada rekan-rekan semua. Sekian, selamat malam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon izin, mungkin bisa ditampilkan dulu semua profilnya. Mau di screenshot nih Pak, izin. Ya, rekan-rekan semua boleh buka videonya, tampilkan wajahnya supaya kita bisa foto bersama, alias screenshot. Pak Tugi, Pak Alfian, Pak Tugi boleh tampilkan wajahnya supaya kita bisa foto bersama secara virtual. Pak Andri juga.
Ya udah seadanya. Ya. Sip, udah. Ya, sip. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya Pak Mahmud, Pak Syafiq, dan juga rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya bersama kita. Pak Mahmud, nanti kita lanjut ya Pak Mahmud ya, seminar berikutnya. Mantap, terima kasih Pak. Oke semuanya, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.